Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon dengan yang beranggotakan adalah Lila Hariza dengan NIM 196800809. Ada saya sendiri Wanda Asmania Hima dengan NIM 196808010 dan ada Wahyu Ramadhani dengan NIM 1968836. Selanjutnya, ada sejarah tentang lokasi DPAD Kota Cilegon. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon berdiri pada tahun 2007. Pada saat itu, kantor dinas ini hanya diberi nama dengan perpustakaan. Karena dasar hukum dalam pembentukan kantor perpustakaan dan arsip daerah Kota Cilegon sudah tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 yang membahas tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kantor perpustakaan dan arsip daerah Kota Cilegon atau KPAD dan Peraturan Wali Kota Cilegon pada nomor 21 tahun 2007 tentang uraian tugas jabatan di lingkungan kantor perpustakaan dan arsip daerah atau bisa disingkat KPAD Kota Cilegon. Namun pada tahun 2016 kantor perpustakaan dan arsip Kota Cilegon ini mengalami kenaikan pangkat atau status kelembagaannya yang menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah guna menjalankan tugas dan perannya yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 74 Tahun 2016 yang terkait tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Kemudian, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon terletak di Jalan Pangeran, Jayakarta. Nomor 1A, Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Adapun Ketua dari DPAD Kota Cilegon yaitu Bapak Dr. Haji Ismatullah, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan seorang penulis buku. Terdapat 5 karya buku yang sudah beliau miliki, yakni salah satunya buku berjudul Kualitas Pelayanan Kepemimpinan Melayani. DPAD atau Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan sebuah dinas daerah Kota Cilegon yang bergerak dalam bidang perpustakaan yang memberikan berbagai informasi untuk para masyarakat dan pemustaka. Selain itu, dinas tersebut juga mengurus berbagai arsip daerah yang dimiliki oleh Kota Cilegon. Sumber daya manusia yang ada pada DPAD ini masih dibilang minim dikarenakan kurangnya minat untuk menjadi seorang pustakawan dan juga arsiparis. Saat ini hanya terdapat 6 pustakawan di bagian layanan perpustakaan dan 3 orang arsiparis di layanan arsip. DPAD sendiri telah melakukan kerjasama dengan komunikasi literasi yang hanya berada di sekitar Kota Cilegon, diantaranya seperti lapas dan juga kejaksaan. Kemudian sistem layanan di DPAD ini ada 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Layanan secara langsung ini merupakan suatu layanan yang dapat dilakukan secara langsung dengan datang sendiri ke DPAD Kota Cilegon, entah itu untuk membaca atau juga untuk melakukan proses pinjam meminjam suatu bahan koleksi. Terus layanan tidak langsung itu yaitu layanan yang dapat dilakukan dengan aplikasi. Itu ada aplikasi iCilegon yang mana di situ kita dapat meminjam buku secara online. Terus jenis-jenis pelayanan yang ada di DPAD itu ada pelayanan pendaftaran anggota baru, pelayanan peminjaman buku, pelayanan pengembalian buku, pelayanan perpustakaan keliling, yang mana layanan perpustakaan keliling ini masih berjalan sampai sekarang. Terus pelayanan perpustakaan digital atau iCilegon, ini aplikasi yang tadi untuk melakukan proses peminjaman buku. Terus ada pelayanan konsultasi kepustakawan, pelayanan internet, dan juga ada pelayanan umum. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya.
Selanjutnya, dalam tata letak gedung perpustakaan dan arsiparis terpisah. Gedung perpustakaan berada di depan dan arsiparis ada di belakang gedung perpustakaan. Dalam gedung perpustakaan ini terdapat banyak sekali jenis koleksi buku yang tersedia, dari mulai buku untuk anak-anak, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan untuk kalangan masyarakat. Ada seperti buku bercocok tanam, salah satunya jenis koleksi yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Cilegon. Berdasarkan formatnya terdiri dari koleksi tercetak dan non-tercetak. Ada buku teks, buku rujukan, jurnal, majalah, dan surat kabar. Sumber informasi tercetak meliputi buku teks, buku rujukan atau sumber rujukan, jurnal, majalah, novel, surat kabar, peta atau atlas, dan bola dunia. Untuk sumber informasi tidak tercetak meliputi CD-ROM, kaset, video, bentuk mikro, dan database online, terdiri dari jurnal online dan e-book. Selanjutnya ada fasilitas dan sarana dan prasarana. Selain berbagai koleksi yang dimiliki oleh DPAD ini, mereka juga menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki. Di antaranya seperti lemari, rak, filing kabinet, kardek besi, display, meja, kursi, mesin barcode, mesin pencarian buku, AC, kamera, unit komputer, telepon, dan masih banyak lagi. Tidak menutup kemungkinan selain sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh DPAD, pastinya mereka akan menyediakan fasilitas yang cukup baik dan nyaman sehingga membuat para pengunjung nyaman dan tenang untuk membaca. Seperti halnya ruang yang ber-AC dan juga banyak sekali jenis koleksi yang tersedia, baik itu untuk anak-anak sampai kalangan masyarakat. Terus Kemudian ada struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon, yakni ada Kepala Dinas, Bapak Dr. Haji Ismatullah, dan Sekretaris, dan ada jajarannya ke bawahnya, yakni Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Program Evaluasi dan Keuangan. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional, yakni meliputi pustakawan dan arsiparis. Kemudian lanjut ke bawahnya lagi ada Kabid Kearsipan dan Kabid Perpustakaan, dan dibawahi oleh lagi Kasih Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kasih Pengelolaan Perpustakaan, Kasih Pengelolaan dan Akuisisi Arsip, dan Kasih Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh DPAD. Kekurangan yang terdapat pada DPAD sendiri, salah satunya yaitu kurangnya SDM yang memadai dan mampu mengelola dinas tersebut secara efektif. Selain itu, kurangnya menjalin proses kerjasama di berbagai instansi juga menjadi salah satu hambatan untuk berkembangnya DPAD tersebut, sehingga menjadi sebuah kekurangan bagi lembaga tersebut. Selain itu, adapun kelebihan yang dimiliki oleh DPAD sendiri, salah satunya yaitu memiliki sebuah aplikasi tersendiri yang dimiliki oleh DPAD. Adapun aplikasi itu yang disebut dengan e-Cilegon, yang mana aplikasi ini berbasis mobile sehingga para pemustaka mampu menikmati sebuah koleksi perpustakaan itu melalui aplikasi tersebut. Melalui website resmi yang dimiliki oleh DPAD ini yaitu e-arsip, yang mana website tersebut berfungsi untuk mengelola arsip dinamis, statis, vital, dan kepegawaian. Diharapkan dengan adanya sistem ini, seluruh arsip yang ada di lingkungan
pemerintah Kota Cilegon mampu terintegrasi dan penelusurannya menjadi lebih mudah. Baik, selanjutnya ada rancangan dan jenis kerjasama. Nah, jenis kerjasama yang dilakukan oleh DPAD ini berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh para narasumber, maka kami mampu memberikan saran dan melakukan kerjasama. Adapun jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh DPAD ini yaitu dalam meningkatkan sumber daya manusia atau pegawai yang ada dalam DPAD ini alangkah lebih baiknya itu melakukan kerjasama dengan berbagai universitas atau yang mana nantinya itu bertujuan untuk membuka sebuah lowongan bagi para mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan. Nah, selain itu juga mampu membuka sebuah lowongan pekerjaan dan untuk anak lulusan SMA maupun lulusan sarjana, dan untuk penempatan posisi itu akan diarahkan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi sehingga harapan nanti ke depan itu dapat membantu mengembangkan dinas perpustakaan dan arsip daerah ini. Terus seperti halnya dalam mengembangkan teknologi yang ada pada DPAD ini, itu sebaiknya melakukan kerjasama dengan sebuah universitas, salah satunya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau yang bisa disebut dengan UNSIRTA, yang mana merupakan salah satu universitas yang bergelut dalam bidang ITEB, sehingga nantinya mampu mengembangkan teknologi yang ada pada DPAD. Selain itu juga, Untirta ini juga telah membuka sebuah kerjasama dengan sebuah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan Untirta ini hanya melakukan kerjasama dengan satu lembaga tersebut. Melihat hal ini, pastinya DPAD memiliki peluang untuk melakukan kerjasama dalam melakukan praktik bagi para mahasiswa magang dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada kerjasama DPAD dengan STIT atau Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi, yang mana ini mencapai tujuan dan keuntungan bersama dalam melakukan pengembangan suatu koleksi atau pemanfaatan sumber daya perpustakaan. Kerjasama ini penting agar pelayanan kepada pemustaka bisa lebih maksimal. Kerjasama pengembangan koleksi perpustakaan antara lain berupa pengadaan, seleksi bahan pustaka, evaluasi dan penyiangan, survei kebutuhan pemakai, akses koleksi, dan kemudahan pengembangan koleksi. Peningkatan teknologi informasi juga perlu dalam melakukan pengembangan perpustakaan agar supaya menjadi lebih mudah dalam mengakses koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, kerjasama dengan Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI. Kerjasama jenis ini lebih merupakan kerjasama antar pustakawan untuk menerbitkan berbagai masalah yang dihadapi oleh pustakawan. Bentuk kerjasama ini dapat berupa penerbitan buku panduan untuk pustakawan, pertemuan antar pustakawan, kursus penyelenggaraan untuk pustakawan, dan pendeknya bentuk kerjasama ini lebih mengarah ke bentuk kerjasama profesi atau pekerjaan. Nah, baik, kesimpulannya itu bahwasannya kerjasama yang dilakukan oleh DPAD ini memiliki tujuan, yang mana tujuan ini saling menguntungkan antara lembaga informasi yang satu dengan yang lainnya, dan juga dapat meningkatkan kualitas kepustakawanan yang baik, dan juga dapat menjaga kelestarian dan meningkatkan mutu kualitas bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.